para peserta pelatihan yang terhormat. Hari ini kita bertemu di sesi yang kedua, yaitu sesi lanjutan dari sesi kemarin pengantar, sesi 1. Di dalam sesi kedua ini, kita akan mempelajari tentang pengenalan program e-book simulator PPIC dari Simibro ID. Di dalamnya, kita akan jelaskan e-book simulator itu bagaimana menjalankannya, ruang lingkup, dan apa saja yang bisa kita lakukan dengan program itu. Baik, ini adalah program simulator yang kita maksudkan. Ini ada beberapa level. Ini level pertama itu learning. Yang level 1 ini hanya bisa melihat semua apa yang ada di dalam program e-book simulator ini tanpa diperbolehkan atau tidak bisa untuk merubahnya. Tetapi dengan hanya melihat saja atau mempelajari, explore ke dalamnya, kita sudah mendapatkan banyak informasi dan pelajaran penting. Yang kedua, itu adalah edu study. Di dalam edu study itu kita diperbolehkan untuk mengupdate data atau merubahnya sesuai dengan kita harapkan, dan kita akan mengetahui apa akibat yang kita lakukan perubahan itu. Dan semua apa yang bisa dilakukan di e-learning itu bisa dilakukan juga di e-study. Yang terakhir di level ketiga adalah edu praktikum, yaitu kita menjalankan program e-book simulator dengan file kosong, database yang masih kosong yang kita mesti tentukan sendiri. Kita mau memproduksi apa, berapa banyak, kapan, dan segalanya masih dalam keadaan kosong. Diharapkan kemampuan peserta itu dapat menjadi seorang PPIC yang handal dengan menjalankan program PPIC mulai dari nol tanpa ada data sebelumnya. Oke, sekarang kita mau masuk yang lebih detail, lebih rinci ke dalam program e-book simulator ini. Di menu home itu kita lihat diagram blok PPIC secara umum, secara keseluruhan. Artinya di dalam PPIC itu terdiri dari PP dan IC. PP itu adalah production planning yang datang dari dua blok belakangnya, yaitu forecast dan master production schedule yang didukung oleh capacity planning. Dan IC atau inventory control itu datang dari dua blok di belakangnya, yaitu BOM atau bill of material dan material requirement planning. Nah, dari kedua hal ini kita mendapatkan dua, yaitu production planning dan inventory control. Jadi PPIC, production planning and inventory control, ini secara total menjelaskan ruang lingkup apa itu PPIC. Sekarang kita lihat menu yang ada di dalam e-book simulator itu. Pertama kita lihat itu ada menu yang disebut sebagai forecasting concept. Yang kedua item. Yang ketiga adalah bill of material. Selanjutnya ada sales forecast. Dan itu MPS di bawahnya itu adalah master production schedule dan master requirement planning. Kemudian ada capacity planning, dan keseluruhannya ini merupakan program yang harus kita lalui untuk kita mempelajari tentang PPIC. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke dalam. Di dalamnya ada data forecast tahun lalu. Itu data penjualan tahun lalu yang diperlihatkan untuk produk sabun mandi batang. Nah, di dalam selanjutnya di bawah forecasting concept itu ada beberapa teori. Yang pertama itu moving average model. Ini contoh bagaimana moving average model itu ditunjukkan atau dijalankan dalam program e-book simulator.
Ini kita dasar yang kita gunakan seperti tadi data penjualan tahun lalu. Dan kemudian secara keseluruhan nanti akan kita jelaskan di sesi ketiga, yaitu forecasting konsep mulai dari moving average sampai seasonal with exponential smoothing model. Itu adalah konsep forecasting konsep yang harus dipelajari dari seorang PPIC. Nah, yang ini adalah item yang menunjukkan di dalam perusahaan itu ada barang apa saja. Nah, finished good itu menunjukkan semua produk yang akan dijual. Yaitu kalau di dalam program ini ditunjukkan ada 4 produk. Dan 4 produk itu harus didukung oleh semua bahan baku yang ada, yaitu bahan baku yang digunakan untuk produksi itu ada berapa banyak tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke bill of material. Apa itu bill of material? Adalah semacam resep atau komposisi produk gitu ya. Kalau kita bikin roti itu resepnya apa aja, bahan bakunya apa, ditambah apa gitu. Nah, yang ini juga kita lihat kalau sampo cuci mobil itu diproduksi menggunakan bahan baku apa saja. Nah, ini ditunjukkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk dengan komposisi berapa persen gitu. Selanjutnya kita mau lihat aggregate planning atau sales forecast. Jadi secara agregat itu ditunjukkan 4 produk atau semua produk yang masih aktif untuk dijual itu diperkirakan tahun depan itu mau berapa banyak itu menjualan. Kalau di sini ditunjukkan yang akan dijual di tahun depan itu hanya 3 ya, yang 1 tidak dijual. Jadi dinolkan itunya posisi. Kita lihat dipecah menjadi beberapa dari tahun kepada bulan ya. Dipecah per bulan. Sekarang kita lihat di master production schedule. Master production schedule itu adalah permainan terdalam dari PPIC yang menjadi pelajaran utama dari PPIC, karena di dalamnya sudah mengandung keseluruhan dari yang tadi sudah kita bicarakan. Seperti ini ada forecasting yang diambil dari sales forecast, tapi di sini diterjemahkan secara mingguan supaya lebih detail. Nah, kuantitinya adalah jumlah yang harus disiapkan untuk produksi, ditambah dengan sales order itu adalah pesanan yang belum masuk dalam forecast gitu. Nah, tapi kalau master production schedule itu ditentukan kapan mau produksi supaya forecast itu bisa terpenuhi. Ya, dari situ akan kelihatan semua. Ini setiap produk dilakukan sesuai dengan seharusnya dilakukan. Nanti kita akan masuk kepada sesi MPS. Dan ini kita lihat ada material requirement planning yang di dalamnya seluruh kebutuhan yang diproduksi di dalam MPS itu diakumulasi di gross requirement. Yaitu gross requirement itu menampung kebutuhan produksi yang ditentukan di MPS. Dari situ dilihat lagi apakah stoknya ada. Kalau stoknya nggak ada, ya berarti direncanakan kapan mau dibeli. Itu di planning order release. Nah, yang itu net requirement itu betul-betul melihat kekurangannya berapa. Kalau masih itu merah dan ada kekurangan minus gitu tuh, berarti harus ada bahan yang harus dibeli gitu. Sekarang kita lanjut ke menu berikutnya, itu capacity planning. Ada 2 mesin capacity dan RCCP, raw cut capacity planning. Mesin capacity itu yang menggambarkan tentang pabrik ini tuh, di perusahaan ini tuh ada berapa banyak mesin untuk produksi. Masing-masing mesin produksi itu kan digunakan untuk melakukan produksi beberapa produk, bukan cuma satu produk. Nah, itu ditentukan dulu produk apa berapa banyak. Tapi kalau RCCP itu untuk menggambarkan kondisi
per minggu itu semua mesin itu terbebani berapa banyak gitu. Supaya kita bisa melihat kalau ada yang lebih dari 100%, berarti kita harus mengoreksi MPS-nya tadi. Nggak boleh kelebihan berarti itu. Sekarang kita lihat di report, stock report itu kita melihat dari keseluruhan barang yang ada di dalam item akan muncul di report. Ini akan tergambar tentang stok awal, kemudian kedatangan barang, terus dipakai produksi berapa banyak, total in berapa, total out berapa, dan kemudian akan ketahuan total stok akhir. Saya rasa itu secara keseluruhan program e-book simulator itu, dan dengan demikian semua peserta itu sedikit demi sedikit akan memahami semua konsep tadi dari sesi-sesi berikut yang akan kita pelajari bersama. Peserta nanti harus juga memiliki program e-book simulator ini supaya bisa mengerjakannya bersama-sama selama proses pelatihan ini. Oke, baiklah. Sekarang kita akhiri dulu pelatihan sesi kedua ini. Kita akan ketemu di sesi ketiga, yaitu pertemuan ketiga yang membahas tentang forecasting konsep. Terima kasih.